Makanya ada seorang wali min auliyaillah. Inya pernah berkhalwat. Pada akhirnya kita ini berbidik-bidikan mata. Kita dididik untuk mata itu bidik. Makanya guru mendidik murid itu kayak apa, memusyahadahi sesuatu itu nang dididik oleh para guru-guru. Ada seorang murid meminta kepada gurunya berkhalwat. Akhirnya oleh gurunya disuruh berkhalwat, diberi satu wirid. Ada yang harus inya lakukan di dalam khalwatnya selama beberapa bulan sampai beberapa waktu. Dibukalah oleh guru pintu tadi. Ujar guru, sekarang di sana aku bertakun nikam, apa yang nikam lihat ketika aku buka lawang? Ujar si murid, ulun melihat bahwa pian ini seikungan babi. Gurunya dilihatnya babi. Udah jagur lanjut nikam halwat, tutup lawang. Beberapa waktu kemudian gurunya datang lagi, dibuka oleh gurunya. Ujar gurunya, sekarang apa yang kamu lihat? Ujar si murid, sekarang ulun melihat pian ini berupa kambing, berupa binatang, apa jadi kita macam kambing gak, apa khimar apa atau apa. Tutup lagi oleh gurunya. Sampai berapa darinya melihat babi, anjing, kambing, yang dilihat gurunya. Terakhir ditutup. Kadalos gurunya datang lagi setelah beberapa waktu, datang gurunya, ujar gurunya, sekarang apa yang kamu lihat? Ujar si murid, ulun melihat cahaya bagaikan purnama yang sedang berada di puncaknya. Ulun melihat cahaya bagaikan purnama yang ada di puncaknya. Oh iya guru. Tutup. Begitu terakhir gurunya tanya lagi, ujar guru, apa yang kamu lihat? Ujar si murid, ulun melihat cahaya yang kada bisa dilukiskan lagi keindahan. Ujar guru, kalau gitu keluar kan. Sekarang sini kamu sudah bisa bergaul dengan orang dengan pandangan itu. Apa yang pian fikir? Satu orang yang inya lihat dan itu gurunya, dilihatnya babi. Di kesempatan lain dilihatnya kambing, di kesempatan lain dilihatnya anjing, di kesempatan lain dilihatnya macam bulan, di kesempatan lain inya melihat cahaya yang inya kada mampu lukiskan keindahannya. Artinya inya melihat satu objek, tetapi apa yang inya lihat mempengaruhi penglihatannya. Begitu sampai inya melihat segala sesuatu itu adalah cahaya, baru inya dibolehkan oleh gurunya keluar. Itulah kenapa para aulia yang mencapai makam baqa, inya mesti kasih sayang kepada makhluk Tuhan. Jadi jangan heran apabila ada orang melihat ini rupa-rupa binatang, soal. Ada yang dilihat di diri orang karena kada bisa dilepaskan, karena manusia ini pada dasarnya al-hayawanun nautik. Sifat-sifat hewan itu terkadang ada di diri kita. Bahkan memang manusia ini bisa lebih parah daripada hewan kan. Balhum adhal. Bahkan lebih parah dari hewan. Manusia bisa lebih parah dari hewan. Jadi pilihnya masih dilihat babi itu masih mending kadang-kadang. Bisa mungkin lebih parah pada babi. Karena Allah yang katakan dalam Al-Quran bahwa ada manusia itu yang sampai ke derajat lebih parah daripada binatang. Bila masih dianggap babi, ada manusia tuh muhanya muha manusia, tetapi dia lebih parah pada babi. Muhanya manusia, tapi dia lebih parah pada babi. Nah, setelah murid itu keluar dan mampu melihat segala sesuatu itu adalah cahaya yang bersinar yang dia tidak mampu ungkapkan indahnya, oleh gurunya disuruh keluar. Itulah kenapa sampai di fase itu
Nah jadi biasakan diri kita itu bila hendak juga merasa diawasi Allah Ta'ala, bukan merasa diawasi oleh siapapun. Apalagi bila kita dalam masa-masa pendidikan, itu kadang-kadang ada pertimbangan-pertimbangan di mana kadang-kadang guru-guru kita itu memang mesti ingin memakai sifat Tuhan yang namanya Halim. Ada sifat Tuhan namanya Rahmah. Terkadang itu harus digunakan. Tapi hati-hati apabila waktunya mereka bersifat dengan sifat Allah yang lain, hati-hati juga kita. Apalagi bila kita belajar dengan habaib, dengan para arifin, kita hati-hati. Hati-hati. Kita melanggar pandir peguruan itu beda dengan yang lain lah. Bahkan dikatakan man yaqulu li syaikhihi falan yufliha abada. Barang siapa yang mengatakan kepada guru yang membimbinginya, makanya kada bakal untung selama-lamanya. Jadi terkadang ada beberapa hal yang kita harus hati-hati dalam masalah itu. Karena nang kesian siapa? Nang kesian itu kada siapa-siapa. Kalau sampai kita sudah kada memiliki lagi sikap muraqabah, merasa diawasi Tuhan, kita bahaya. Makanya guru-guru kita mendidik itu. Kalau kita merasa diawasi CCTV bisa rusak nih. CCTV bisa rusak. Bila kita merasa diawasi oleh orang kasyaf tuh kada selamanya melihat. Bilanya mati. Atau kita berpisah dan kada lagi bersama beliau. Tapi kalau kita merasa diawasi Tuhan, kabilam hamba itu bisa berpisah lawan Tuhan. Dan ini pasti kembali ke situ dan masalahnya bakal bertanggung jawab. Nah itu jadi kita hati-hati dengan itu.